5 tahun jadi TKI di Korea, pulang-pulang aku lihat ibuku dibuang di panti jompo oleh kedua kakak perempuanku. Aku tidak tinggal diam. Aku akan balas semua perbuatan kakakku dengan cara 1. Sudah 5 tahun Niam menjadi TKI di Korea Selatan. Hari itu, Niam pulang tanpa kabar, tanpa pemberitahuan, tanpa memberi isyarat sedikit pun kepada Mamak atau kedua kakak perempuannya. Ia ingin memberi kejutan. "Mama, Niam kangen, Mak," lirihnya di kursi pesawat saat pesawat mulai menukik turun di Bandara Ahmad Yani. Begitu pesawat mendarat, ia langsung naik ojek ke terminal dan menunggu bus jurusan Semarang Purwodadi. Begitu sampai di halaman rumah, ia tersenyum lega. Rumah peninggalan almarhum ayah itu masih berdiri kokoh. Rumah itu diwariskan untuknya karena kedua kakaknya, Nikmah dan Ningsih, sudah mendapatkan bagian tanah masing-masing. Pasti Mama kaget lihat aku tiba-tiba pulang. Langkahnya semakin cepat menuju pintu, namun langkah itu terhenti ketika pintu rumah terbuka dan yang keluar bukan Bu Rahayu, tapi seorang pria paruh baya mengenakan sarung dan kaos dalam putih, membawa kandang burung. "Maaf, Bapak ini siapa ya? Kenapa ada di rumah saya?" tanya Niam. Suaranya penuh kebingungan. "Saya Subakti, yang punya rumah ini, Mas." "Lah, Mas ini siapa?" Niam nyaris tak percaya. "Loh, ini rumah saya, Pak. Saya Niam, anaknya Bu Rahayu." "Walah, kamu anaknya Bu Rahayu. Jadi gini, rumah ini saya beli dari Bu Rahayu sejak 4 tahun lalu. 2 anak perempuan Bu Rahayu yang mengurus semuanya." Niam terpaku. "Maksud Bapak Mbak Nikmah dan Mbak Ningsih?" "Iya, betul. 2 anak itu yang tanda tangan jual beli rumah ini." "Tapi ya Mas." "Tetapi apa Pak? Dulu saya kira mereka menjual rumah ini karena kasihan Bu Rahayu tinggal sendiri. Saya pikir beliau bakal tinggal sama salah satu anak. Tapi saya dengar dari tetangga, beliau malah dimasukkan ke panti jompo." "Apa?" seru Niam, seolah jantungnya melorot sampai lambung. Kedua tangan Niam mengepal kuat. Seumur hidup, ia tak pernah membayangkan kedua kakaknya sanggup melakukan hal sekejam itu. Padahal, setiap bulan ia mengirim uang lewat mereka untuk Mama. Bahkan ia selalu menyisihkan jatah tambahan untuk mereka. Sekarang, mereka menjual rumah warisannya tanpa izin, lalu membuang ibunya ke panti jompo. "Bapak tahu di mana panti jomponya?" tanya Niam cepat. "Kalau nggak salah, namanya Panti Jompo Tombo Ati," jawab Pak Subakti. "Terima kasih infonya Pak, saya pamit." Tanpa membuang waktu, Niam langsung menuju Panti Jompo Tombo Ati. Ia tahan amarah atas kelakuan kedua kakak perempuannya. Niam melangkah ke meja resepsionis. "Permisi, saya mencari Bu Rahayu." Perempuan muda itu tersenyum ramah. "Oh, Ibu Rahayu, beliau ada di kamarnya. Ayo saya antar." Langkah Niam terasa berat mengikuti petugas itu, menyusuri lorong sempit. Setiap kamar yang pintunya terbuka memperlihatkan wajah renta yang menua sendirian. Petugas itu berhenti di depan pintu bercat krem. Ia mengetuk pelan. "Bu Rahayu, ada tamu." Pintu dibuka. Di dalam, seorang perempuan renta duduk di kursi. Tubuhnya jauh lebih kurus dari 5 tahun lalu. Rambutnya beruban seluruhnya, pipinya cekung, tapi sorot matanya tetap sorot mata seorang ibu yang pernah menimang anaknya dengan penuh kasih. "Mamak," suara Niam bergetar. Bu Rahayu menoleh, matanya membesar, bibirnya bergetar. Ini Ham." Niam berlari menghampirinya, berlutut, memeluk tubuhnya yang ringkih. "Mama, ini Niam." "Mak, anakmu pulang." "Ya Allah." Niam, suara Bu Rahayu pecah. Tangisnya mengalir deras. Jemarinya yang gemetar mengelus kepala anak bungsunya. "Kenapa Mama di sini? Kenapa Mbak Nikmah sama Mbak Ningsih tega begini, Mak?" tanya Niam di sela tangisnya. Bu Rahayu hanya terisak, tak mampu menjawab. Niam menggenggam tangan ibunya kuat-kuat. "Mama nggak usah khawatir." Niam janji.
Niam akan bawa Mama keluar dari sini. Dan Niam akan balas perbuatan Mbak Nikmah dan Mbak Ningsih. Dan saat itulah Niam bersumpah akan membalas perbuatan kedua kakak perempuannya. Bersambung, baca part selanjutnya di aplikasi KBM App ya. Judul Ibu yang Dibuang. Penulis Dewi Diyu.